Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Anak Geografi, tempat kita bahas berbagai topik seru dari dunia ilmu pengetahuan. Sebelumnya, kenalin dulu nih, kami mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi Stambuk 2023 Universitas Negeri Medan. Dengan saya Nazwa Kairani sebagai host, dan dua teman saya. Halo semua, saya Bunga Mandalika sebagai narasumber 1. Dan saya Nehada Mora Siregar sebagai narasumber 2. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang salah satu materi geografi yang penting banget, yaitu hidrologi. Yuk kita mulai. Hai semua, bayangkan tetes air hujan jatuh dari langit, lalu mengalir dengan ceritanya yang panjang. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan air dan evaporasi sampai muara sungai. Siap? Siap banget nih, yuk kita mulai perjalanan kita. Oh iya, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah perjalanan air yang terus berputar dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, Bunga, kalau bicara evaporasi, apa yang pertama kali terbayang di pikiran kamu? Kalau bicara evaporasi nih, yang langsung aku bayangkan itu sinar matahari yang menyinari permukaan laut, lalu tetesan airnya itu terangkat menjadi uap, gitu. Oh, seperti itu ya. Proses itu disebut evaporasi ya. Diikuti transpirasi dari tanaman, uap itu naik ya, lalu menabrak udara dingin, lalu menjadi butiran awan melalui proses kondensasi. Seru kan? Nah, kalau menurut Neha nih, gimana? Apa yang kamu bayangkan tentang evaporasi? Nah, kalau menurut saya itu, evaporasi itu seperti sebenarnya proses menguapnya air di udara. Misalnya seperti saat kita menjemur baju, nah disitulah baju-baju itu akan hilang dan menjadi uap. Nah, itulah yang disebut dengan evaporasi. Wow, luar biasa. Oke, kita break sebentar nih. Sebelum masuk ke segmen selanjutnya, mengenai presipitasi, aku ada tebakan kecil untuk para penonton. Kira-kira berapa liter air sih yang menguap tiap hari? Kirim jawaban kalian lewat komentar ya guys. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke segmen 2. Nah, selanjutnya kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita alami nih. Apalagi akhir-akhir ini sering hujan kan? Ya, bener banget. Nah, tapi lebih tepatnya kita bahas soal presipitasi. Oke Bunga, coba kamu jelaskan deh, apa sih presipitasi itu? Nah, jadi presipitasi itu proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair seperti air hujan atau bentuk padat seperti salju. Proses ini merupakan bagian yang penting ya guys dari siklus hidrologi. Kemudian ini menjadi sumber utama air tawar di muka bumi ini. Tuh. Oh, jadi seperti itu ya. Oh, berarti tuh hujan itu cuma salah satu bentuk presipitasi ya? Keren banget sih. Kalau menurut Neha nih, gimana sih proses presipitasi itu terjadi Neha? Jadi gini Najwa, awalnya air laut, sungai, atau danau yang menguap karena panas matahari. Dan air itu naik ke atmosfer lalu mendingin. Nah, disitulah dia mengembun dan membentuk awan. Kalau kumpulan butir air di awan itu makin berat, maka di airnya jatuh ke bumi sebagai partisipasi. Begitu Najwa. Wah, keren banget sih Neha. Ternyata hujan itu hasil siklus panjang ya. Terus kenapa sih kadang hujan itu deras banget? Kadang juga malah gerimis. Apa sih penyebabnya itu? Menurut Neha gimana? Menurut saya, itu dipengaruhi oleh banyak faktor Najwa. Kayak misalnya seperti suhu udara, ketinggian awan, dan jumlah uap air yang ada di udara. Kalau menurut Bunga? Ya betul tadi yang kata Neha. Kalau airnya banyak dan modernisasinya besar, itu biasanya hujannya bakal deras gitu. Itu juga sebaliknya kalau uap airnya sedikit dan modernisasinya kecil, maka hujannya itu cuman gerimis aja. Wah, ngobrol soal presipitasi ini ternyata seru banget ya. Kita baru nyadar betapa pentingnya hujan buat kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak Neha dan Bunga buat obrolan serunya tentang presipitasi ini.
Oke, kita break sebentar nih ya. Sebelum masuk ke segmen selanjutnya mengenai infiltrasi, aku ada tebakan lagi nih buat para penonton. Tebakannya adalah, aku bisa turun sebagai air, salju, atau es. Aku jatuh dari langit tapi bukan bintang. Siapakah aku? Tebak di kolom komentar, guys. Nah, Bunga, Neha, tadi kan kita sudah membahas nih tentang presipitasi ya. Aku mau nanya nih, setetes hujan mencapai tanah itu, apa sih yang akan terjadi? Kalian pasti tahu kan? Tahu dong pastinya. Itu akan terjadi infiltrasi, yang mana air itu meresap jadi air tanah. Lalu sisanya menjadi runoff dan mengalir di permukaan tanah, gitu Najwa. Iya, benar banget yang dikatakan Bunga. Tadi ada infiltrasi, jadi air ini akan menguap ke tanah dan mengalir di atas permukaan bumi atau kembali menguap ke dalam atmosfer. Nah, gitu guys. Coba deh, kalian bayangin waktu hujan deras, kemana sih air hujan itu pergi? Ada yang langsung mengalir ke jalan, ada juga yang hilang entah kemana. Itu disebut dengan infiltrasi dan runoff. Coba deh, kalian jelasin lebih detailnya tentang infiltrasi dan runoff. Menurut Neha bagaimana? Nah, jadi gini kan, infiltrasi adalah proses masuknya air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori di permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Nah, proses ini penting karena air yang meresap menjadi cadangan air tanah. Lalu infiltrasi diukur dan dalam mililiter per jam. Begitu dia. Ya, jadi proses infiltrasi itu dimulai dari air hujan yang menyentuh ke permukaan tanah. Sebagian air itu bakal langsung masuk ke dalam tanah dan melalui pori-pori dan didorong oleh gaya gravitasi yang menarik air ke bawah, dan gaya kapiler yang membantu air bergerak ke segala arah di bawah permukaan tanah. Namun ya, seiring berjalannya waktu, tanah itu bisa menjadi jenuh air. Ketika tanah sudah tidak mampu lagi menyerap air, maka laju infiltrasi itu akan menurun dan akhirnya menjadi konstan. Pada titik ini, air yang tidak meresap akan menjadi genangan di permukaan tanah. Wah, keren banget sih. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih kalian apa aja yang bikin infiltrasi menjadi lancar atau malah terhambat? Nah, ada banyak faktor nih, misalnya seperti jenis tanah, banyaknya tanaman, sampai beberapa sering tanah itu juga diinjak atau dipadatkan. Kalau tanah itu sering dipijak, maka pori-porinya jadi kecil dan susah air masuk ke dalamnya. Nah, air yang nggak bisa meresap ini bakal kemana ya kira-kira Bunga? Bakal jadi runoff. Runoff itu air hujan yang nggak sempat meresap ke tanah, akhirnya mengalir ke permukaan. Biasanya air ini tuh bakal ngumpul di got, sungai, atau bahkan bisa bikin genangan. Yang mana kalau misalnya genangannya itu besar, itu bakal bisa jadi banjir gitu, disebut banjir. Jadi gitu ya. Aku mau tanya nih teman-teman, pernah nggak sih rumah kalian mengalami kebanjiran gara-gara hujan deras? Bisa jadi itu karena terlalu banyak permukaan kedap air di sekitar rumah kita kan? Iya. Jadi air nggak sempat meresap ya kan Neha? Iya, selain banjir, runoff juga bikin erosi loh. Tanah jadi tergerus, akhirnya nutrisi tanah hilang. Jadi makin besar infiltrasi, makin kecil risiko runoff-nya. Artinya, risiko banjir dan erosi juga makin kecil. Nah, sebaliknya, kalau tanahnya nggak bisa menyerap air, runoff makin besar. Makanya penting banget nih kita menjaga tanah dan tetap gembur dan banyak tanaman. Begitu ya. Buat teman-teman yang dengerin ini, coba deh kalian cek lingkungan sekitar kita. Banyak aspal atau paving block? Atau masih banyak tanah dan tanaman? Gimana menurut kalian? Lebih banyak yang mana nih? Jawab di kolom komentar ya guys. Nah, tadi kan kita sudah membahas infiltrasi dan runoff nih. Sekarang kita akan membahas perjalanan sungai. Bagaimana sih perjalanan sungai itu, Nek, Bunga? Perjalanan sungai itu menggambarkan aliran air dari hulu ke hilir. Bagian hulu itu awalnya biasanya dari pegunungan atau mata air. Kemudian air itu mengalir melalui daerah tengah yang disebut daerah aliran sungai atau das, sampai akhirnya bermuara ke laut, danau atau sungai lainnya yang lebih besar gitu Najwa.
Wah, keren banget sih. Nah, kalau menurut Neha nih, bagaimana sih perjalanan sungai itu, Neha? Jadi menurut yang saya ketahui, sungai itu di bagian hulu. Nah, airnya itu sangat jernih, vegetasinya masih lebat. Dan kita bisa lihat bahwasanya itu turun ke bagian tengahnya, mulai terus perubahan. Dan kita bisa lihat ada pemukiman padat, limbah rumah tangga, dan bahkan sampah plastik. Nah, ini menunjukkan banget nih bagaimana aktivitas manusia memengaruhi sungai sepanjang perjalanannya. Sedih banget ya kelihatannya. Padahal dari hulu sungainya itu indah banget loh. Kenapa sih di bagian hulu sungai itu sangat penting? Menurut Neha bagaimana? Nah, karena hulu sungai itu adalah sumber utama air. Nah, kalau hulu ini rusak, misalnya karena deforestasi atau tambang ilegal. Nah, jadi air ini bisa jadi stabil, tidak menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Nah, hulu ini juga tempat banyak spesies endemik. Jadi, menjaga kawasan hulu sama artinya dengan menjaga keanekaragaman hayati. Wah, keren banget sih ya kan guys. Nah, kalau Bunga nih, pernah nggak sih dengar ada komunitas lokal yang benar-benar menjaga sungai? Pernah, itu di daerah Sungai Berantas di Jawa Timur, Najwa. Itu ada komunitas yang rutin melakukan patroli sungai dan edukasi ke masyarakat serta anak-anak di sekitar situ. Keren, sensasi luar biasa. Ini baru pertama kali nih saya naik rakit ya. Kalau perahu mungkin beberapa kali, kalau rakit bersama nelayan ini baru pertama kali. Dan di Jombang, saya sebagai masyarakat Jombang baru merasakan juga ini pertama kali. Luar biasa. Excited aja Mbak. Ya walaupun jala kita nggak dapat dibanding kapal lainnya dapat ikan, kita enggak. Tapi happy nggak hilang, nggak ngurangin happy-nya. Ini memang benar-benar tempatnya suaka ikan, jadi ikan akan baik kalau dibesarkan di sini karena dia tidak akan memakan yang namanya khususnya mikroplastik yang sedang di dengung-dengungan selama ini kan gitu. Jadi mereka itu percaya kalau sungai itu bukan sebagai sumber air, tetapi sebagai sumber kehidupan. Bahkan mereka sempat bikin festival sungai tahunan loh, Najwa, gitu. Wah, keren banget sih Bunga. Jadi perjalanan sungai itu bukan cuma soal geografi aja ya, tapi juga soal budaya ya. Itu keren banget sih. Ya, banyak banget masyarakat di Indonesia yang masih bergantung pada sungai ya tentunya. Baik untuk air bersih atau irigasi, bahkan untuk upacara daerah ada juga yang menggunakan sungai. Seperti upacara adat gitu ya. Upacara adat, Oh, keren banget sih. Nah, bicara soal akhir perjalanan sungai nih. Menurut Neha nih bagaimana sih hilir sungai itu biasanya? Terus tantangannya apa gitu? Nah, jadi gini kan. Di hilir sungai itu, tantangan terbesarnya adalah polusi dan sedimentasi. Nah, sungai ini membawa segala sesuatu dari hulu, baik air bersih, tapi juga sampah dan limbah. Nah, di sini, di hilir yang padat penduduk, masalah seperti banjir dan pencemaran air jadi sangat serius. Jadi kita harus menjaga tanaman kita dan lingkungan di sekitar kita. Wah, keren banget sih Neha. Terus bagaimana sih ini? Mungkin Bunga ya bisa kasih pesan buat sobat alam tentang kenapa sih kita harus peduli dengan lingkungan sungai gitu? Oke, jadi ini pesan buat teman-teman yang mendengarkan itu kan. Sungai itu bukan cuma sekedar aliran atau urat nadi bagi alam. Tapi dengan menjaga sungai, kita dapat menjaga kehidupan kita mulai dari hal kecil dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga kebersihan sungai. Dan mendukung kegiatan pelestarian di daerah sungai itu, kita tuh dapat membantu gitu loh. Terus kalau bukan kita tuh siapa lagi ya nggak sih Neha, Bunga? Ya, benar. Wah, luar biasa sekali sih. Terima kasih banyak ya Bunga dan Neha perbincangan hari ini. Semoga membuka mata kita semua bahwasanya sungai itu punya perjalanan yang panjang dan berarti. Bukan cuma untuk alam tapi juga untuk manusia. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Dari hujan yang turun pertama kali sampai akhirnya mengalir menjadi sungai. Semoga kalian makin paham dan tertarik sama dunia geografi ya. Terima kasih sudah dengerin podcast obrolan seru bareng anak geografi. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah seru. See you guys. See you guys.